Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sejumlah remaja di Klaten merusak tali tiang bendera dan kamera pengawas di sekolah dasar negeri pada malam hari. Sakit dalam perjalanan pulang ke tanah air, 2 jemaah haji embarkasi Solo turun di Bandara Kuala Namu, Medan. Melihat peluang kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci, penyedia jasa penukaran uang di asrama haji Donohu dan Boyolali laris manis. Ya, 2 jemaah haji embarkasi Solo diturunkan dari pesawat saat transit di Kuala Namu, Medan karena sakit dan belum bisa melanjutkan perjalanan ke Bandara Adi Sumarmo, Boyolali. Hingga saat ini ada 150 jemaah haji dari embarkasi Solo yang sakit dan menjalani perawatan di Arab Saudi dan 35 jemaah wafat. Dua jemaah haji embarkasi Solo yang sakit terpaksa diturunkan dari pesawat Garuda setelah sempat transit di Bandara Kuala Namu, Medan. Salah satunya Bahrul Imron Rosyadi, jemaah haji dari kloter 8 asal Banyumas yang berusia 74 tahun dan mengalami serangan stroke. Jika sudah memenuhi syarat penerbangan, kedua jemaah baru akan diterbangkan ke embarkasi Solo. Hingga Selasa lalu, PPIH Embarkasi Solo telah menerima kepulangan 15 kloter dengan jumlah 5.389 jemaah. Namun ada 150 jemaah haji yang sakit dan mendapatkan perawatan di rumah sakit di Makkah, Arab Saudi. Sedangkan jumlah jemaah yang wafat di Arab Saudi juga bertambah menjadi 35 orang. Kita tercatat ada 150 jemaah yang menjalani perawatan di Tanah Suci, baik di Rumah Sakit Arab Saudi maupun di Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Beberapa karena memang efek pasca armusna, kecapean, sesak napas, demam, dan sebagainya. Untuk yang sudah sampai di tanah air, ada jemaah yang sakit 3 jumlahnya. 1 itu dirawat di Rumah Sakit Deli Serdang, Medan, dan 2 dirawat di rumah sakit di embarkasi. Pada saat akan transit untuk pengisian aftur, dari kesehatan menyatakan ada 1 jemaah yang mengalami gangguan kesehatan, gejala stroke informasinya, dan setelah dilakukan evakuasi, dicek kesehatannya dan terpaksa harus diturunkan untuk menjalani perawatan lebih lanjut dan langsung diarahkan ke rumah sakit rujukan di embarkasi KNO di Rumah Sakit Deli Serdang, dan beliau Pak Bahrum itu didampingi oleh istrinya di rumah sakit, dan kita saat ini memantau terus perkembangan kesehatan beliau. Semoga dalam waktu yang cepat beliau bisa pulih dan layak terbang oleh bidang kesehatan. Nah, nanti kita akan informasikan untuk kita jemput di Bandara Adi Sumarmo. 2 jemaah dari kloter 13 dan 14 juga masih tertunda kepulangannya karena masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Embarkasi Solo. Lilianto melaporkan dari Boyolali. Musim haji telah berakhir dan para jemaah yang kembali ke tanah air memilih menukarkan sisa uang realnya ke rupiah. Dalam sehari, penyedia jasa penukaran mata uang di asrama haji Donohu dan Boyolali bisa membeli mata uang real dari jemaah haji hingga puluhan juta rupiah. Tempat penukaran mata uang di asrama Donohu dan Boyolali ini jadi favorit jemaah haji yang baru saja datang di tanah air. Merasa tak memerlukan lagi, para jemaah haji memilih menukarkan mata uang real Arab Saudi ke rupiah. Saat berangkat ke Tanah Suci, masing-masing jemaah memang mendapatkan living cost alias biaya hidup selama di Arab Saudi sebesar 750 real atau sekitar 3.030.000 rupiah. Ya, semuanya dari kemarin. 750. Iya, iya. Iya. Kenapa kok uangnya kemarin nggak dipakai di sana, Pak? Di sana pakainya rupiah. Iya. Iya, bisa. Iya. Terus ini kenapa ditukarkan, Pak, di sini, Pak? Ya, karena kan balik sini. Ya itu aja. Ya. Berapa, Pak? 1.100 Real. ya. Oh.
Oke, itu uang sisa atau seperti apa, Pak? Uang sisa ya. Iya. Oke, kenapa ditukarkan ke rupiah? Ya karena untuk kebutuhan di sini. Ya untuk bisa langsung digunakan lah. Dalam satu kloter, rata-rata penyedia jasa penukaran uang bisa membeli hingga Rp2.500 atau 10 juta rupiah. Ya lumayan sih perputarannya, kalau di ini perputarannya lumayan, tapi kan namanya orang ada yang mau tuker, ada yang enggak, terus ya itu aja. Kalau masalah harga ya itu harga sih dari kita kalau banyak ya 4.100, kebanyakan 4.100, ada yang 4.000 kalau jumlahnya sedikit gitu. Kalau biasanya dalam satu kloter bisa menukarkan berapa? 2.500-an. Salah satu kloter. Biasanya uangnya yang ditukar apa? 500-an, 200-an, 100-an, 50-an, 10-an, 5-an. Kadang koin, tambah koin. Kalau boleh tahu omset sehari bisa berapa? Omset tuh kadang sehari ya bisa 80 jutaan, kadang 100. Jasa penukaran uang real ke rupiah di Asrama Haji Donohu dan Boyolali akan berlangsung hingga masa pemulangan jemaah haji berakhir. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Perayaan Hari Bayangkara di Polres Purbalingga dibuat berbeda. Kali ini anggota polisi menggelar kegiatan bakti kesehatan dan bakti religi di lingkungan Gereja Katolik Santo Agustinus. Selain bebersih, ada pengobatan gratis untuk warga sekitar dan pengemudi ojek online. Jika biasanya polisi bersiaga di jalan raya, kali ini para polisi justru membersihkan gereja. Halaman, tempat kebaktian, hingga altar gereja dibersihkan dengan rapih. Kegiatan di Gereja Katolik Santo Agustinus Purbalingga ini memang dalam rangka bakti kesehatan dan bakti religi memperingati Hari Bayangkara ke-79. Warga sekitar dan para pengemudi ojek daring juga bisa berpartisipasi memeriksa kesehatan dan ikut donor darah. Kegiatan hari ini kami selenggarakan di Gereja Katolik Santo Agustinus. Ini tidak lain adalah bentuk kebersamaan kita semua sebagai umat beragama, dan kegiatan ini didukung dari beberapa instansi rumah sakit yang ada di Kabupaten Purbalingga serta komunitas ojek online, kemudian dari beberapa perguruan pencaksilat yang turut berperan aktif untuk sama-sama meramaikan kegiatan bakti kesehatan hari ini. Gereja Katolik selama ini selalu membuka diri untuk semua orang, instansi, lembaga, atau komunitas yang berkehendak baik untuk membangun harmoni, membangun persaudaraan, dan membangun damai. Dan secara khusus, secara luar biasa, Bapak Kapolres kita, Bapak Akbar, memulai dan menginisiasi kehendak baik itu dengan menggandeng Gereja Katolik secara khusus. Polres Purbalingga juga merehabilitasi rumah tak layak huni di sejumlah wilayah di Kabupaten Purbalingga. Mardianto melaporkan dari Purbalingga.